Tahu nggak sih, kadang cerita paling keren itu justru tersembunyi di tempat yang nggak kita duga sama sekali. Misalnya, di balik nama sebuah desa yang tenang. Kali ini kita akan mengungkap kisah seorang pangeran yang menukar tahtanya dengan sebuah warisan abadi. Ini adalah kisah tentang pilihan, iman, dan pengabdian sejati. Jadi, apa sih arti sebuah nama? Mungkin terdengar simpel ya, tapi ternyata di balik nama sebuah desa kecil di Yogyakarta tersimpan jejak seorang pangeran besar dari kerajaan Mataram yang kisahnya hampa terlupakan oleh zaman. Oke, perjalanan kita mulai dari sini nih, di Dusun Senuko. Kalau dilihat sekilas, ia kayak desa biasa aja, tenang, adem. Tapi namanya ini justru jadi kunci buat ngebuka rahasia besar dari masa lalu. Jadi, nama Senuko ini ternyata nggak ujuk-ujuk ada loh. Ada ceritanya. Kalau kita telusuri, ini tuh hasil evolusi dari lidah orang Jawa. Awalnya dari nama seorang tokoh, Hasan Tuko. Lama-lama biar gampang disebutnya jadi Santuko. Akhirnya jadi Senuko yang kita kenal sekarang. Nah, pertanyaannya kan, siapa sih sebenarnya sosok di balik nama ini? Yuk kita coba bedah bareng-bareng rahasia di balik nama itu. Karena di dalam namanya aja udah ada petunjuk besar tentang siapa dia sebenarnya dan jalan hidup luar biasa yang dia pilih. Nama Santuko ini sendiri ternyata dalam banget artinya. Asalnya itu dari bahasa Arab, dari dua kata, Hasan yang artinya ya baik dan Tuko yang artinya ketakwaan. Jadi namanya aja udah kayak doa ya, mencerminkan kepribadiannya sebagai seorang ulama besar yang soleh. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik, bahkan luar biasa. Orang yang namanya berarti ketakwaan ini ternyata seorang pangeran loh, lahir di tengah-tengah kemewahan dan kekuasaan kerajaan Mataram. Jadi sebelum dikenal dengan nama Kiai Bagus Hasan Tuko, nama lahir beliau itu Raden Bagus Kemuning, seorang pangeran Mataram. Coba bayangin, kontras banget kan antara kemegahan istana dengan kehidupan penuh kesalehan yang nanti bakal dia pilih. Dan ini bukan pangeran biasa loh, status bangsawannya itu bukan kaleng-kaleng. Beliau ini putranya Sunan Amangkurat III dan keturunan langsung dari raja legendaris Sultan Agung Hanyokrokusumo. Wah, ini udah di puncak garis keturunan kekuasaan Mataram banget kan? Nah, ini nih pertanyaan paling pentingnya. Kenapa coba seorang pangeran yang punya segalanya malah memilih buat ninggalin itu semua? Jawabannya ternyata ada pada gejolak zaman yang lagi melanda kerajaannya waktu itu. Jadi di depan mata beliau tuh ada dua pilihan dunia yang beda banget. Di satu sisi ada kehidupan istana yang udah penuh sama intrik politik, perpecahan gara-gara campur tangan Belanda setelah perjanjian Giyanti tahun 1755. Di sisi lain ada jalan spiritual yang nawarin kedamaian. Dan Raden Bagus Kemuning memilih jalan yang kedua. Oke, terus gimana ceritanya seorang pangeran bisa berubah jadi seorang ulama besar? Yuk kita ikutin perjalanannya. Ini keputusan yang benar-benar radikal pada masanya. Dia bukan cuma ninggalin istana secara fisik, tapi juga ngelepasin seluruh identitasnya. Gelar Raden Bagus itu dia tanggalkan. Terus dia mulai perjalanan panjang buat menuntut ilmu. Perjalanannya ini jadi bukti kalau komitmennya itu total banget. Beliau ini berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain, hidup sederhana kayak santri biasa, nyerap ilmu langsung dari para kiai. Sampai akhirnya, beliau memilih Godean sebagai tempat buat menetap dan jadi pusat dakwahnya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Takdirnya ternyata bukan cuma jadi guru di desa. Sejarah seolah-olah manggil dia lagi, buat mainin peran penting dalam salah satu perang terbesar di tanah Jawa. Jadi pas perang Jawa meletus, Pangeran Diponegoro itu nggak cuma ngandelin kekuatan para bangsawan aja. Beliau ini justru aktif mencari bimbingan dari para ulama. Dan salah satu sosok yang paling beliau hormati, ya KHR Bagus Hasan Tuko. Nah, jaringan perjuangannya ini menarik banget buat kita lihat. Hasan Tuko itu posisinya sebagai penasihat spiritual Pangeran Diponegoro. Sementara itu, putranya sendiri, Kiai Abdur Rauf, langsung turun ke medan perang sebagai komandan. Ini jadi ngingetin kita sama tokoh lain, kayak Kiai Nur Iman, yang ceritanya mirip-mirip, ninggalin kemewahan istana buat milih jalan dakwah. Keren ya, keluarga ini berkontribusi di dua pilar perjuangan sekaligus. Ayahnya jadi kompas moral dan spiritualnya, sementara anaknya jadi ujung tombak militernya, yang mimpin pasukan di sekitaran Gunung Pring, Magelang. Terus, gimana warisannya bisa bertahan sampai sekarang? Nah, mari kita lihat pengaruh abadinya. Karena ternyata
Warisan terbesar Kasantuko itu bukan soal menang atau kalah perang, tapi soal iman dan pendidikan. Sebuah misi yang kemudian, diwujudkan dengan sangat cemerlang oleh putranya. Tahun 1820. Di tahun inilah Kiai Abdul Rauf, sang putra, mendirikan pondok pesantren Watu Congol di Magelang. Ini jadi bukti nyata kalau warisan dakwah ayahnya itu terus hidup. Sebuah institusi pendidikan yang bahkan masih berdiri kokoh sampai sekarang. Dan ini bukan cuma cerita dari buku sejarah. Kesaksian dari juru kunci makamnya sekarang ini membuktikan kalau warisannya itu masih hidup banget. Ikatan batin antara pesantren Watu Congol dengan pendirinya di Senuko itu nggak pernah putus. Para santri masih rutin datang berziarah untuk menghormati leluhur spiritual mereka. Dan kita kembali lagi ke titik awal perjalanan kita, Dusun Senuko. Tapi sekarang kita ngelihatnya dengan cara yang beda banget kan? Ini bukan lagi sekedar makam biasa, tapi sebuah mata air spiritual. Pengingat abadi tentang seorang pangeran yang lebih memilih jalan ketakwaan di atas segalanya. Kisah KHR Bagus Hasantuko ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget ya. Sebenarnya warisan apa sih yang lebih kuat? Mahkota emas yang berkilauan atau kehidupan yang diisi penuh pengabdian? Sebuah renungan yang kayaknya bakal terus relevan sampai kapanpun.